Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bisa dipertemukan lagi dalam acara yaitu pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Mudah-mudahan antuna sama Ustadz diberikan kesehatan dan terhindar dari wabah virus COVID-19, dan mudah-mudahan virus COVID-19 segera musnah dari muka bumi, khususnya dari muka bumi Indonesia tercinta ini, dan khususnya lagi dari ma'had kita yang tercinta yaitu Husnul Khotimah. Amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini Ustadz akan menerangkan tentang perkembangan peradaban Islam dinasti Umayyah. Walaupun mungkin kelas yang Ustadz ajar yaitu akhwat baik IPA IPS belum sampai ke bab 3 ini, masih bab 2 ya. Ada yang kurang sedikit, ada yang baru mau ke bab 2, tapi kita sepakati bahwa bab 2 sudah beres, belajar sendiri, jadi kita berlanjut untuk menyamai ikhwan di yang kelas 11-nya. Itu kita masuk pada bab 3, itu perkembangan peradaban Islam dinasti Umayyah. Perkembangan Islam ini karena pada pertemuan di kelas ini kita sudah membahas tentang proses berdirinya, kemudian perluasan wilayahnya sudah juga, kemudian setelah perluasan wilayah baru perkembangan dunia Islam di era dinasti Umayyah ini gimana. Ini kita bahas pada pertemuan atau pada bab 3 ini. Yang pertama kita akan membahas yaitu khalifah yang pertama, yaitu perkembangan peradaban itu di era khalifah pertama, itu Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan ini jadi memfokuskan perkembangan peradabannya ini pada sektor pemerintahan, karena dia mempunyai keyakinan bahwa sektor pemerintahan era sebelum dia, yaitu era Khulafaur Rasyidin, itu belum tertata dengan baik. Makanya dia fokus dengan pemerintahannya ini. Itu dengan cara yang pertama membangun Diwan Al-Hijab ini. Dia mau atau dia ingin membangun Diwan Al-Hijab ini karena dia melihat kalau dia melihat kejadian-kejadian pada Khalifah Khulafaur Rasyidin, yaitu yang dua terakhir itu Khalifah Utsman sama Khalifah Ali, dia terbunuh karena tidak ada yang namanya Diwan Al-Hijab. Diwan Al-Hijab ini yaitu pengawal pribadinya sultan atau khalifah ya. Itu jadi ketika di era Khulafaur Rasyidin itu tidak ada orang yang mengawal, makanya dua khalifah terakhir ini terbunuh karena ada pemberontakan atau orang-orang yang ingin memberontak ini. Jadi dia tidak ingin hal tersebut terjadi pada dirinya dan pemimpin-pemimpin setelahnya atau setelahnya ya, setelah dia tidak ingin pemimpin tersebut itu terbunuh oleh pemberontak, maka dibuatlah yang namanya Diwan Al-Hijab untuk melindungi khalifah. Dan Diwan Al-Hijab ini terkenal dengan yang namanya pasukan tombak. Terus yang seterusnya yaitu dia membentuk yang namanya Diwan Al-Barid. Diwan Al-Barid ini yaitu pos itu yang berkaitan dengan surat menyurat, karena dia yakin bahwa pemberontakan ini bersumber dari surat penyurat ini.
Karena apa? Karena surat ini ya untuk memberitahu bahwa nanti akan ada pertemuan di misalnya di rumah si Fulan dengan agenda kita akan memberontak atau dengan agenda kita akan membunuh Khalifah Utsman atau Khalifah Ali. Ini dari surat ini eh, ketika pemerintahan Muawiyah ini akan tahu akan diketahui bahwa ini surat yang berisi pemberontakan, ini yang bukan nanti dipilah-pilah. Ya, kemudian setelah surat itu ada yang namanya Diwan Al-Khatim, ini yang berkaitan dengan cap, yang berkaitan dengan surat-surat yang keluar ini. Surat yang keluar dari daerah kekuasaan Muawiyah bin Abi Sofyan. Ini nanti ketika surat tersebut dirasa aman, maka dicap ini. Berarti ketika ada surat itu ada capnya, berarti otomatis surat ini aman. Kemudian setelah membuat Diwan Al-Khatim, kemudian dia juga membuat yang namanya Sahibul Kharaj, ini yang berkaitan dengan pajak atau pengumpulan pajak ini. Jadi ketika khulafah atau khulafah rasyidin mungkin ada pengumpulan pajak tapi tidak terorganisasi. Jadi eh, mungkin masuk negara, mungkin masuk kas negara, atau mungkin ya diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi ketika Muawiyah ini disusun, jadi ketika ada seseorang yang melanggar atau mengambil pajak ini bisa diketahui karena sudah terorganisasi, sudah terlembaga ini. Jadi yang dilakukan itu perkembangan peradaban pada masa Muawiyah ini seputar pemerintahan saja. Oke, kita lanjut tentang Abdul Malik bin Marwan ini. Abdul Malik bin Marwan ini bukan dari keturunan Muawiyah bin Abi Sofyan. Jadi keturunan dari Muawiyah bin Abi Sofyan ini terhenti pada Muawiyah bin Yazid, pada cucunya. Jadi setelah Muawiyah bin Yazid ini tidak ada lagi keturunan Muawiyah. Jadi dinasti Umayyah ini diambil oleh keponakannya Muawiyah bin Abi Sofyan, atau mungkin keponakannya Abi Sofyan. Jadi diambil oleh keponakannya karena pada waktu itu Marwan bin Al-Hakam ini keponakannya, dia melihat bahwa ada indikasi dinasti ini akan hancur, maka dia ambil walaupun dengan cara mengawini zandanya Yazid, walaupun dengan cara mengawini zandanya ya Yazid. Kita lanjut bahwa ini Abdul Malik bin Marwan ini. Ketika Abdul Malik bin Marwan ini negara sangat kacau atau ada konflik-konflik yang dirasa sangat mengganggu stabilitas negara, makanya dia fokus dulu untuk memperbaiki konflik atau pemberontak tersebut, untuk menumpas pemberontak itu agar negara aman. Ketika negara aman, ya enak untuk melaksanakan apa-apa saja. Kemudian setelah dirasa aman, dia mencanangkan atau perkembangan peradaban itu dengan cara itu tadi, membuat bahasa resmi negara itu dengan bahasa Arab. Dia mencanangkan bahwa bahasa Arab ini bahasa resmi dinasti Umayyah. Jadi karena apa? Karena dia melihat bahwa ada di sebagian wilayahnya itu yang dihuni oleh bukan dari orang-orang Arab, tapi orang-orang Mawali, itu orang-orang yang di luar dari Arab. Terus bahasanya itu beda dengan bahasa Arab. Misalnya kita contohkan, misalnya Muawiyah ini atau dinasti Umayyah ini misalnya keturunan atau dia bahasanya itu bahasa Indonesia atau bahasa Jakarta lah. Tapi ada bagian itu misalnya di Kuningan itu bahasa Sunda. Ya, jadi proses organisasi ini tidak akan berjalan. Karena apa? Karena yang di pusat ini tidak tahu bahasa yang di Kuningan.
Ya, jadi maka diwajibkanlah yang digunakan ini dengan menggunakan bahasa Arab ini yang dicanangkan oleh Abdul Malik bahwa semua yang ada di kekuasaan Bani Umayyah harus berbahasa Arab. Oke. Setelah berbahasa Arab, setelah menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara, yaitu kemudian dia juga mengganti yang namanya mata uang. Mata uang ini baru diganti ini pada masa Abdul Malik bin Marwan. Sebelumnya tidak ada. Sebelumnya apa namanya? Mata uang ini mata uang itu daerah atau mata uang dalam bahasa Romawi. Berarti mata uang Romawi dari mulai Khulafaur Rasyidin, bahkan pada Khulafaur Rasyidin ini, pada Khalifah Umar ini banyak sekali kerusakan dari mata uang tersebut, tapi masih belum dibuat mata uang yang baru atau mata uang yang notabene mata uang Arab, itu enggak. Tapi ketika Abdul Malik bin Marwan menjadi khalifah, maka dibuatlah itu pergantian mata uang agar daya tarik atau rasa memiliki Arab ini juga tertanam dari mata uang itu sendiri. Yang seterusnya itu mendirikan Mahkamah Agung. Ini gunanya itu untuk mengadili orang-orang yang atau pejabat-pejabat yang melakukan penyelewengan. Ini bukan untuk pemberontakan, tapi orang-orang yang melakukan penyelewengan dan merugikan negara serta bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat. Ini kalau kita contohkan mungkin Mahkamah Agung ini untuk orang-orang yang korupsi. Ini jadi menyeleweng dari aturan atau menyeleweng dari negara, aturan-aturan negara ini. Jadi ada pengadilannya itu Mahkamah Agung, bukan untuk dalam pemberontakan, tapi ini untuk orang-orang yang emang menjadi pejabat, yang pejabat itu merugikan atau menyelewengkan dari yang namanya dia sedang bertugas atau dia sedang memimpin atau dia di bagian apa, lembaga apa, dia menyeleweng kan mungkin kebijakannya, atau misalnya di bendahara dia menyelewengkan uangnya ditaruh dibuat untuk di sendiri, kemudian ketika diketahui oleh Abdul Malik bin Marwan maka diadili dengan lembaganya itu Mahkamah Agung. Oke, kita lanjut pada khalifah yang seterusnya itu Al-Walid bin Abdul Malik ini. Al-Walid bin Abdul Malik ini perkembangan peradabannya itu dengan cara yaitu melakukan dua kebijakan. Kebijakan yang pertama, kebijakan yang bermanfaat untuk negeri dia sendiri atau untuk kebijakan untuk dalam negeri. Yang kedua, kebijakan mengenai luar negeri. Nih, kebijakan dalam negeri ini dia mencanangkan yang pertama, anak yatim dan cacat ini dijamin secara sosial dan secara pendidikannya. Ini ada kejaminan atau dijamin oleh pemerintahan Al-Walid bin Malik ketika berkaitan dengan orang-orang yang yatim dan orang-orang yang cacat. Ini pendidikannya itu dipenuhi dan sosialnya juga dipenuhi. Kemudian ketika berkaitan dengan penderita cacat, mungkin ini cacatnya itu dari mulai lahir atau cacat itu karena perang, ini dia ada perlindungan khusus. Mungkin pada khalifah sebelumnya ketika misalnya orang yang sudah memberikan kontribusi itu berjuang, tapi ketika dia cacat, dia tidak dianggap pada masa khalifah sebelumnya, tapi ketika khalifah yang Al-Walid ini dia diperhatikan, dilindungi secara khusus. Yang seterusnya ketika berkaitan dengan penderita kusta, mungkin pada era sebelumnya penderita kusta ini dikucilkan, diusir dari desa, tapi ketika Al-Walid ini ada yang namanya perawatan yang standar kesehatannya itu benar-benar standar, ini diobatin, dirawat orang-orang penderita kusta ini tidak dikucilkan dan tidak dijauhi, tapi dirawat. Kemudian
ketika ada penderita lumpuh juga tidak dikucilkan, tapi dia dibuatkan yang namanya panti panti jompo ini, kebijakan yang berkaitan dengan dalam negeri pada pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Perkembangan peradaban Islamnya. Adapun ketika kebijakan dari untuk luar negerinya itu dengan cara itu nanti penaklukan kembali wilayah-wilayah kekuasaan Islam. Karena apa? Tadi yang kedua itu dia terkenal dengan yang namanya mampu mengatur yang namanya militer. Ketika militer sudah diatur, sudah bagus, dia ingin menaklukkan kembali tempat-tempat atau wilayah-wilayah yang emang tadinya sudah merupakan kekuasaan Islam. Di antaranya kekuasaan-kekuasaan yang sudah yang wilayah-wilayah yang ditaklukkan kembali, yaitu yang pertama Asia Tengah, kemudian Afrika Utara, dan yang terakhir Spanyol, yaitu daerah Eropa. Ini kebijakan-kebijakan dia di luar negerinya, untuk luar negerinya pada masa Khalifah Al-Walid bin Malik. Ini terus khalifah yang seterusnya yaitu Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini terkenal sangat sederhana. Ini khalifah yang sangat sederhana. Maka ketika dia memimpin dinasti Umayyah ini, dia mengeluarkan apa namanya? Kebijakan-kebijakannya. Yang pertama, menghapus kelas sosial antara Muslim Arab dan Muslim Mawali. Ini ketika dari Abu Sofyan sampai sebelum Umar ini, antara bangsa Arab atau Muslim yang Arab dan Mawali ini atau non Arab ini banyak sekali perbedaan-perbedaannya. Mungkin dari segi ketika dilayani, ketika ada keperluan, ketika Muslim Arab ini cepat ditangani, tapi ketika Mawali ini disepelekan. Jadi ketika dia menghapus hal tersebut agar apa? Karena nanti segala kewajiban dan segala hak dan kewajibannya itu sama antara Mawali sama Muslim Arab. Kemudian yang seterusnya, dia juga membuat atau mengembalikan uang pensiun anak yatim para pejuang. Pada masa sebelum khalifahnya Umar ini, uang-uang pensiun anak yatim ini dimakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan ketika Umar bin Abdul Aziz ini menjadi khalifah, maka ditariklah uang-uang yang emang menjadi haknya anak yatim dari para pejuang ini untuk disalurkan pada anak yatim itu sendiri. Dan yang seterusnya itu mereka atau Umar bin Abdul Aziz ini yaitu menghidupkan kerukunan dan toleransi, yaitu antara umat Islam dan umat non Muslim. Ini dengan cara yaitu memperbolehkan Kristen membangun gereja. Ini terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Kemudian berlanjut juga yaitu mengurangi beban pajak penganut Kristen Najraj. Itu berarti pajaknya yang sebelum Umar bin Abdul Aziz ini 2000, ketika Umar menjadi khalifah ini dikurangi dari 2000 jadi 200 keping. Jadi dia untuk agar orang-orang Kristen ini merasa tidak dizolimi. Yang seterusnya itu melarang pembelian tanah non Muslim kepada orang Islam. Mungkin pada waktu sebelum Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini, misalnya ada tanah kosong nih, tanahnya itu misalnya dekat masjid, dia ketika ingin memperluas masjid ini, walaupun orang non Muslim ini tidak mau menjual, tapi dia paksa tanah ini agar menjadi miliknya orang Muslim. Ini ketika pada Khalifah Umar ini tidak diperbolehkan. Yang seterusnya itu mewajibkan pembayaran pajak, itu yang berupa kharaj untuk orang Islam dan jizyah untuk orang non Muslim. Yang seterusnya itu membukukan hadis, karena dia melihat bahwa ahli-ahli hadis ini berguguran, kemudian ada berseliweran hadis-hadis palsu. Dia
takut hadis yang sahih ini bercampur dengan hadis yang palsu, maka dia mencanangkan untuk membukukan hadis, karena banyak sekali ahli-ahli hadis atau perawi-perawi hadis gugur dalam medan pertempuran. Dia takut hadis ini bercampur antara yang sahih dengan yang palsu. Ini kebijakannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Oke, khalifah yang selanjutnya yaitu tentang perkembangan peradabannya ini, yaitu Khalifah Hisham atau Khilafah Hisham bin Abdul Malik ini. Pada masa Hisham ini disibukkan dengan yaitu untuk mengatasi konflik dan perselisihan, baik itu antar Islam dan non-Islam, atau Muslim dan non-Muslim, atau Muslim Arab sama Muslim Malawi. Ini karena apa? Karena ketika di negara ini persatuannya sudah terwujud, maka akan timbul yang namanya rasa aman dan tentram. Ketika rasa aman dan tentram ini sudah ada, maka kebebasan untuk memeluk agama ini akan enak gitu. Jadi dengan cara yaitu yang pertama mencanangkan yang namanya mengembangkan sikap toleransi. Itu dia memperbolehkan orang Kristen untuk membangun gereja ini agar aman dan tentram, tidak ada lagi perselisihan antara non-muslim sama muslim. Jadi dia bertoleransi kepada orang yang bukan orang Islam, yaitu dengan cara memperbolehkan orang Kristen untuk membangun gereja. Yang seterusnya yaitu dia membuat sumur yang bermanfaat untuk musafir yang menuju ke Mekah ini. Nah, dia ingin orang-orang yang musafir, orang-orang yang dalam perjalanan menuju ke Mekah ini, perjalanannya itu terasa enak. Karena apa? Karena ada sumber-sumber air. Karena sumber air ini sangat bermanfaat di daerah tandus, yaitu di daerah yang dilalui untuk ke Mekah. Dan mungkin nanti di perjalanan yang di Mekah yang sulit untuk adanya air, maka ada perbekalan sebelum menuju ke Mekah ini. Yang seterusnya itu dia membuat pabrik senjata yang berada di Afrika Utara ini. Ini yang bagus, yaitu membuat pabrik senjata ini. Berarti pada masa Hisham inilah pabrik senjata atau orang muslim memproduksi senjata sendiri. Oke, Ustaz cukupkan pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.